Kebaikan perlu selalu diserukan, nah manusia perlu disadarkan. Mungkinan harus selalu dihindarkan, pengaruh setan harus dihancurkan. Sepanjang sejarah manusia, kemungkaran tak pernah sirna, karena setan takkan binasa sebelum kiamat dunia. Namun jangan kau pernah menyerah pada pengaruh si durjana, karena dia musuh yang nyata yang berbisik di dalam dada. Apabila kau mau memeranginya, setan pasti kalah. Kebaikan selalu diserukan, karena manusia perlu disadarkan. Kemungkinan selalu harus dihindarkan, pengaruh setan harus dihancurkan. Pemirsa TVRI yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali Allah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Masya Allah, setan adalah musuh yang paling nyata ya. Inilah topik yang kita bahas dalam Serambi Islami Ramadan dengan tema melumpuhkan senjata setan, dan saya sekarang bersama Kolonel Angkatan Udara Dr. HM Kemal Saem Agi. Ustadz, siap. Kita akan kasih senjata penawar agar kita bebas dari godaannya. Karena godaannya memang dahsyat, Ustadz. Tapi kita harus tahu kalau ternyata setan itu lemah sebenarnya, Ustadz ya. Kalau kita paham bagaimana memberantasnya. Tapi sebelumnya saya akan perkenalkan dulu jamaah yang sudah hadir ya. Yang pertama adalah Majelis Taklim Al-Amanah Komplek Geria Bukit Jaya Gunung Putri Bogor, pimpinan Ibu Nur Heri. Assalamualaikum. Makasih oleh-olehnya. Dan yang kedua adalah Majelis Taklim Raudhatul Jannah Pontang Serang Banten, pimpinan Ibu Neng. Assalamualaikum. Semangat puasanya. Masya Allah. Siap membasmi setan? Siap. Dan yang ketiga adalah adik-adik dari Pondok Pesantren Papan Raudhatul Jannah, pimpinan Ustadz Kemal Syah sendiri. Masya Allah. Ya. Sudah lama pesantren ini, Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah. Saya lihat banyak generasi muda yang hadir ya. Allahu Akbar. Baik, Ustadz. Ya. Tadi kita berbicara tentang setan, dan Qori tadi membaca surat An-Nisa ayat 76 dan Al-Mu'minun ayat 97 sampai 98. Ya. Di situ saya melihat kalimat inna kaidah syaitanu kana dha'ifa. Sesungguhnya perangkap setan itu dhaif. Maksud dari dhaif itu berarti lemah. Dan kita harusnya bisa memusnahkannya, Ustaz ya. Nah, bagaimana? Diawali dengan berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan kita berbicara melumpuhkan senjata setan. Betul. Jadi sekarang ini kita bukan seolah-olah, memang nyata kita sedang berhadapan dengan syaitan. Di ruangan ini jangan dikira banyak ini syaitan yang menggoda. Orang suka menyatakan bahwa di dalam satu rumah yang kosong ada setannya. Tidak, karena nggak ada orang. Gitu ya. Semakin banyak orang, semakin banyak setan di situ. Ya, satu orang kalau ada 40 setan saja, kalikan orang di situ berapa banyak. Ya. Ya, jadi di kesempatan ini kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari bagaimana setan mempengaruhi ucapan-ucapan yang akan keluar saat ini. Karena di ucapan ini bisa berdampak strategis terkait dengan manusia yang tadinya maksiat bisa jadi taubat. Manusia yang malas taat jadi dia tersungkur taat
patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi yang tadinya durhaka pada orang tua, saat bertemu dengan kita walaupun sesaat, dia menjadi berbakti pada orang tua. Setiap kali mengingat orang tua yang sudah meninggal, meneteskan air mata dari dosa yang pernah dia lakukan, untuk kemudian dia berdoa, Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bisa jadi. Jadi strategis nih untuk saat sekarang kita berkumpul bersama. Mungkin tidak seluruh juta orang yang mendengarkan, yang bisa menangkapnya. Walaupun hanya beberapa orang saja dapat Allah ridho, kita semua kebagian pahalanya. Subhanallah ya. Kemudian strategis bagaimana? Salah ucapan, syaitan mempengaruhi kita. Senjatanya menusuk, menghujam kita sekalian. Strategis di sana kaitan dengan kemenangan syaitan tentunya. Ya, kan kita bicara tentang syaitan ini. Ya, betul. Ya, baik. Oleh karena itu perlu rasanya mengangkat judul ini, mengangkat tema ini. Karena di bulan Ramadan itu kalau kita bicara tentang puasa, masuknya Ramadan saja setan tuh sudah dibelenggu oleh Allah. Iya. Tapi yang nggak puasa kok banyak gitu. Padahal sudah Iya. dibelenggu ya. Iya. Padahal sudah dirantai itu. Tapi kenapa kok istri ngelawan sama suami? Khusus ibu-ibu di sini enggak, karena enggak ada suaminya. Maksudnya enggak ada di sini gitu ya. Ya. Kenapa kok bulan Ramadan setan sudah dibelenggu? Kenapa yang berzina ada? Kenapa yang mabok ada? Kenapa yang narkoba ada? Itu perlu kita angkat sekarang ini. Persoalannya masih ada sebagian dan ada juga orang-orang yang soleh yang harus mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas amal solehnya begitu ya. Sekarang tadi Qori membacakan di sini Allah yang memerintahkan untuk memerangi, bukan setannya saja, kawan-kawannya diperangi ya. Di sini dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, faqatilu awliya asyaitan. Subhanallah, kita harus memerangi apa? Wali-wali setan, wakil-wakil setan. Apa wakil-wakil setan nanti ke depan kita berbicara ya. Tapi Allah juga menunjukkan jangan khawatir, perangi oleh kalian semua. Kenapa? Inna kaida syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu, sekali lagi, tipu daya setan itu adalah lemah, dhaif dia. Lemah, seolah-olah kuat seperti jaring laba-laba, ngeri, masuk, kecil. Semakin manusia menyandarkan diri pada Allah, tawakalnya begitu kuat pada Allah Subhanahu wa taala, wa ala rabbihim yatawakkalun, maka semakin kecil itu setan dibuatnya. Tapi semakin manusia itu bersandar pada dunia, maka semakin besar itu setan. Jadi kita yang kecil. Nah, makanya kunci satu diantaranya, banyaklah mengucap la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baginda Nabi kalau mau keluar rumah itu mesti baca bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Di sana kita tidak punya kemampuan, di sana kita tidak punya kekuatan. Melangkah kaki selangkah pun kita tidak bisa. Menggerakkan tangan pun tak punya kemampuan kita. Mengedipkan mata tak punya kemampuan. Apa yang mampu buat kita sekalian? Itu ya, itu. Dan sedikit mungkin perlu diketahui juga, ini kadang-kala kenapa ya tema-tema cukup unik gitu ya, bahasanya seperti ini. Kemudian kok ayat-ayat dikeluarkan, ini dipertanggungjawabkan, ini butuh ilmu gitu bahasanya. Saya mencoba sedikit saja kita coba utarakan, ayat-ayat yang kita ambil ini bukan ayat-ayat sembarangan, bukan ayat-ayat asal yang kita ambil, ada ilmu dan ada kitab untuk mengambil ayat-ayat ini begitu, gitu ya. Untuk seseorang untuk menafsirkan secara akalnya, ro'yunya sendiri, itu mak'adahu minan nar, neraka buat orang yang sembarangan itu. Makanya kita berbicara tentang ayat-ayat yang sekarang kita buka ini, itu ada yang pertama kita harus pahami dulu. Dari mulai bagaimana membaca Al-Quran, tahsinul Quran, itu harus ada. Baik makharijul hurufnya maupun tajwidnya kita harus tahu. Meningkat di situ. Bagaimana kita tahu tentang arti. Nah di sini kita belajar tentang tafsir. Tapi sebelum masuk ke dalam tafsir, ada yang dikatakan ulumul Quran. Kita harus tahu dulu seluk-beluk Al-Quran itu. Dan sebelum masuk ke dunia tafsir ini, Allah Rabbi ada alatnya untuk bisa memandu kita bisa sampai ke sana. Waw itu waw atof. Waw atof itu waw apa? Waw yang menyambungkan hukum, begitu bahasanya di dalam kita sedikit gitu. Misalkan ya satu contoh. Nah,
Ada waw qasam, waw sumpah bahasanya di sana. Nah ini dua sesuatu yang berbeda. Kalau kita tidak tahu alatnya, akan salah nanti Al-Quran. Oleh karena itu, untuk para arif billah, semua yang ada di sana. Jadi kita coba untuk mengangkat ini, jelas kita harus menggunakan kitab-kitab yang masyhur dari salafus salih tentunya. Ya, Masya gitu. Allah. Ya. Ada satu kalimat motivasi yang membuat kita percaya diri ya Bu ya, untuk menangkal setan. Jadi, inna kaidah syaitan kana dha'ifah. Pasti setan itu lemah. Nah cuman kita butuh memang bagaimana senjata untuk melemahkan. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Serambi Islami Ramadan.